satu pertanyaan yang sebenarnya bernada anjuran dan saya memang melihat maksud baiknya. Tapi ada sesuatu yang besar di belakang itu. Saya akan bahas sering kali muncul di kolom komentar di Verbum Veritatis ya. Kira-kira isinya begini, Bang, kenapa video-video di channel Verbum Veritatis itu agak berat ya, bahkan terbilang berat, dan durasinya itu panjang, 1 jam, 1,5 jam, bahkan bisa lebih dari 2 jam ya. Kenapa tidak bahas yang enteng-enteng, yang ringan, kemudian yang 5 menit, yang 10 menit, dan lain sebagainya. Kan dari segi penontonnya, itu jauh lebih banyak orang menonton yang ringan, yang durasinya pendek, ketimbang yang berat dan durasinya itu panjang ya. Oke, itu pertanyaan yang baik. Saya akan jawab itu nanti, tapi sebelum saya jawab itu, saya ingin menarik perhatian Anda kepada sebuah buku. Nah, saya ini orang yang belajar, orang yang suka membaca buku. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk melihat satu buku ditulis oleh seorang teolog evangelikal, teolog Injili yang sangat terkenal. Bahkan teolog ini oleh majalah Time itu dinobatkan sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh. Namanya Profesor John Stott ya. Dia lahir tahun 1921 dan meninggal tahun 2011 yang silam. Di Indonesia, John Stott itu dikenal terutama melalui bukunya yang sudah diterjemahkan, itu Khotbah di Bukit. Nah, tapi di dalam kesempatan ini saya tidak bahas tentang Khotbah di Bukit, buku itu, tapi yang saya bahas adalah bukunya yang lain, yang juga dikategorikan sebagai salah satu buku klasik. Buku ini pertama kali terbit tahun 1972, tapi isinya yang saya akan ulas secara ringkas di sini berasal dari edisi keduanya yang terbit tahun 2006. Buku yang saya maksudkan itu adalah Your Mind Matters. Pikiran Anda itu sangat penting. Nah, ini adalah sebuah buku yang sangat menarik bagi saya karena buku ini bukan hanya memberikan dasar theological dan filosofikal, termasuk juga biblikal mengenai pentingnya intelektual, pentingnya pengajaran, pentingnya doktrin, pentingnya orang Kristen itu cerdas. Bukan hanya itu, tapi sekaligus dia mengemukakan semacam ratapan terhadap sikap anti-intelektual, anti-pengajaran, anti-doktrin yang sangat meluas ada di berbagai kalangan di dalam kekristenan di seluruh dunia. Saya tidak akan bahas buku itu secara per se dari bab ke bab, tapi saya ingin membawa Anda scanning isi buku ini dengan memperlihatkan kepada saudara sejumlah kutipan, dan kutipan-kutipan ini sangat penting untuk diperhatikan. Kutipan pertama, opini-opini lebih kuat dari tentara-tentara. Nah, saudara jangan salah paham. Dia tidak sekadar bicara tentang opini, tapi dia bicara tentang satu pernyataan yang membentuk cara pandang orang lain, dan pernyataan-pernyataan itu memiliki dasar. Opini-opini jika didasarkan atas kebenaran dan keadilan, pada akhirnya akan bertahan terhadap bayonet dari infanteri, tembakan-tembakan artileri, dan serbuan kavaleri. Nah, dia menggunakan metafora perang di sini untuk bicara tentang pentingnya kecerdasan, pentingnya orang itu mengetahui tentang bukti-bukti, argumen-argumen untuk iman yang dia imani. Nah, orang-orang Kristen semacam ini, yang cerdas, yang paham akan imannya, doktrin-doktrinnya itu baik, dia akan bertahan terhadap penyesatan, ajaran-ajaran yang tidak berdasar, dan penipuan-penipuan yang ada di dalam dunia ini, termasuk yang ada di dalam kekristenan. Dan itu digambarkan dengan metafora perang. Bertahan terhadap bayonet dari infanteri, bertahan terhadap tembakan-tembakan artileri, dan serbuan kavaleri. Kutipan yang kedua, seluruh pewahyuan Allah adalah pewahyuan yang rasional, baik pewahyuan umum melalui alam semesta maupun pewahyuan khusus di dalam kitab suci dan Kristus. Ya, saudara kalau tidak punya otak, saudara tidak ngerti tentang Alkitab. Kalau saudara tidak punya otak itu jarang dipakai. Sudah 14 abad, apalagi plus dibenturin kepala. Saudara tidak akan melihat signifikansi apapun dari alam semesta buatan Tuhan ini, termasuk juga pewahyuan klimaksnya di dalam Yesus Kristus. Malah saudara akan mencela itu. Seluruh pewahyuan Allah, baik pewahyuan umum maupun pewahyuan khusus, special revelation, itu bersifat rasional. Saudara jangan salah paham ya. John Stott ini bukan penganut filsafat rasionalisme yang mendewakan akal budi, mendewakan rasionalitas sebagai penentu kebenaran satu-satunya. Rasionalitas itu adalah salah satu medium yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bisa mengerti, paham tentang Tuhan itu siapa dan apa yang dia kehendaki, dan signifikansi apa dari apa yang sudah dilakukan Tuhan bagi dunia ini, termasuk juga bagi kita masing-masing.
terutama di dalam anak tunggalnya Yesus Kristus. Kutipan yang berikut, jika sebuah agama di dunia yang sangat meninggikan tugas pengajaran adalah tepat untuk mengatakan agama itu adalah agama Yesus Kristus. Nah, orang-orang dan sangat banyak orang yang muncul di channel Firman Veritas, kekristenan itu bukan agama. Itu karena guru dan profesornya adalah Nabi Google, peace be upon him. Jadi dia pergi ke internet, Google 5 menit, ketemu kalimat itu, kekristenan bukan agama. Kemudian karena itu menarik bagi dia kutip itu, kemudian dia sebarluaskan, tapi dia tidak ngerti apa implikasinya, apa kandungan-kandungan konseptual yang ada di balik kalimat-kalimat semacam itu. Yes, kekristenan adalah agama, meskipun bukan sekadar agama. Dan yang dimaksudkan oleh John Stott itu tidak seperti yang kamu pikir. Yang dimaksudkan oleh John Stott adalah segala sesuatu tentang iman Kristen, dan dia sebut itu sebagai agama Yesus Kristus. Itu pengertian yang sama sekali lain dari satu kalimat pendek yang kamu kutip tanpa pengertian dari Nabi Google, peace be upon him. Kutipan berikut, iman dan melihat adalah oposisi satu sama lain di dalam kitab suci, tapi bukan iman dan akal budi. Jadi iman dan akal budi itu bukan dua tetangga yang saling berperang dan saling bertengkar dan saling tidak suka satu sama lain. Justru sebaliknya. Sebaliknya, iman yang sejati pada esensinya masuk akal karena ia percaya akan karakter dan janji Allah. Iman adalah kepercayaan yang logis, sebuah kepercayaan yang secara kontemplatif dan penuh keyakinan akan kehandalan Allah. Nah, ini ketat sekali ya. Saudara, iman Kristen itu logis dalam arti tidak melanggar hukum-hukum penalaran, tidak merupakan logical fallacy, tidak melanggar aturan-aturan dan prinsip-prinsip penarikan kesimpulan yang salah dan sound. Itu iman Kristen. Jadi kalau kamu punya iman, kamu punya agama, mengajarkan ajaran yang saling berkontradiksi, yang tidak logis, artinya melanggar hukum-hukum penalaran, yang merupakan cacat logika, yang merupakan logical fallacy, yang tidak valid dan tidak sound secara logis, pasti salah. Itu ajaran setan dari neraka, tapi itu bukan ajaran dari Tuhan. Sejumlah orang Kristen mengklaim dengan lancar, Tuhan menyuruh saya melakukan ini, atau Tuhan memanggil saya untuk melakukan ini. Seakan-akan mereka memiliki saluran langsung ke surga dan berkomunikasi ala percakapan telepon dengan Allah. Saya tidak percaya akan klaim-klaim ini. Ya, saudara sering dengar itu di mimbar. Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan menyuruh saya melakukan ini, Tuhan menyuruh saya mengatakan, dan seterusnya. Banyak orang mengklaim begitu. Karena apa? Karena untuk mengklaim begitu tidak diperlukan otak. Yang diperlukan adalah cuap-cuap lidah, dan tidak diperlukan kamu duduk studi bertahun-tahun, belajar bertahun-tahun, tidak tidur bermalam-malam untuk membaca buku, untuk riset, untuk analisis. Yang dibutuhkan adalah kamu berkhayal di kamar tidurmu, kemudian besok kamu sudah naik mimbar dan mengatakan kepada orang-orang supaya memblow up otoritasmu. Kamu kasih tahu orang-orang, ini Tuhan yang ngomong kepada saya. Dan mengutip John Stott, saya tidak percaya akan klaim-klaim semacam itu. Dan yang terakhir, dan ini sangat penting, jika saya hanya memiliki 3 tahun untuk melayani Tuhan, saya akan menggunakan 2 tahun diantaranya untuk belajar dan mempersiapkan diri. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting sekali. Banyak orang itu saking nafsu, jadi dia tidak perlu belajar. Nah, apa itu sekolah teologi itu? Kenapa membuang waktu bertahun-tahun? Dia mau langsung tampil. Nah, orang yang tangguh, berkualitas, berbobot, dan secara tepat menjadi duta Kristus Yesus adalah orang yang secara baik, secara berkualitas, mengambil waktu yang cukup untuk dipersiapkan dan mempersiapkan diri untuk tampil dan berdiri dan berbicara atas nama Kristus. Orang-orang yang tidak mau belajar, orang-orang yang hanya mau ngomong tapi tidak mengambil waktu untuk riset, tidak mengambil waktu untuk studi, tidak mengambil waktu untuk membaca buku, dan lain sebagainya. Mereka adalah para pendusta. Ya, mereka adalah para pendusta. Karena dari segi etik saja, apa yang kamu mau kasih tahu kepada dunia ini? Kamu menyuruh orang belajar dari kamu, ketika kamu sendiri tidak mau belajar. Kamu mau menyuruh orang membuang waktunya 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, mendengarkan kamu ngoceh, tapi kamu sendiri tidak mengambil waktu untuk belajar, mempersiapkan diri, melakukan riset, dan lain sebagainya. Dari segi etik saja, kamu sudah berkontradiksi dengan diri sendiri. Jadi, jangan membuang waktumu sia-sia untuk orang-orang semacam itu. Nah, saudara, dengan beberapa kutipan dari John Stott tadi, sekarang kembali kepada pertanyaan di awal tadi. Kenapa tidak
5 menit, kenapa tidak 10 menit yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, tapi yang durasinya panjang dengan materi yang berat ya. Nah, saya tidak menyebut itu berat, saya menyebut itu berbobot. Tapi mari kita address pertanyaan tadi. Saudara, esensinya itu bukan ada di durasi, bukan ada di berapa lama, 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, bukan di situ. Tapi esensinya ada pada Anda, karena Anda perlu mengajukan 2 pertanyaan penting. Pertanyaan pertama adalah, yang Anda inginkan. Kalau yang Anda inginkan adalah hal-hal yang sifatnya yang viral, yang lagi banyak diomongin orang, yang sifatnya gosip, yang sifatnya entertainment, yang sifatnya hiburan. Dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, saya minta maaf. Channel Verbum Veritatis tidak didesain dan tidak dirancang dan tidak ada untuk memuaskan keinginan itu. Kalau saudara punya keinginan semacam itu dan saudara ingin mendapatkan kemuasan, channel Verbum Veritatis tidak bermaksud untuk memuaskan keinginan itu. Banyak channel lain yang bisa memuaskan keinginan itu, saudara bisa pergi ke sana dan memuaskan keinginan itu di sana. Itu pertanyaan yang pertama. Apa pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua adalah apa yang Anda butuhkan. Saudara, keinginan dan kebutuhan itu 2 hal yang sangat berbeda. Tapi sayang sekali banyak orang itu satukan menjadi satu paket yang satu dan sama. Keinginan itu cenderung terkait dengan hal-hal yang menarik, dengan sesuai dengan interested. Saudara harus aware, apa yang kita inginkan dan apa yang menarik itu belum tentu baik dan belum tentu bermanfaat dan belum tentu merupakan apa yang kita butuhkan. Verbum Veritatis ada dan didesain untuk menjawab kebutuhan paling fundamental dari kekristenan di zaman ini. Kata kebutuhan paling fundamental dari kekristenan dan orang-orang Kristen di zaman ini. Pengajaran yang sehat, kemudian kemampuan untuk membaca kitab suci secara bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip yang baik, dan ketangguhan untuk berdiri dan berbicara atas nama Kristus. Nah, untuk semua itu, saudara memerlukan pengetahuan yang baik, yang solid, doktrin, pengajaran yang sehat, dan yang bertanggung jawab atas dasar kitab suci, sola scriptura, dan atas dasar totalitas ajaran kitab suci, total scriptura. Dan untuk semua itu, saudara, itu tidak 5 menit, itu tidak 10 menit, itu tidak 15 menit. Saudara yang ada berkecimpung di dalam dunia akademik, di dalam dunia riset, dunia pendidikan, tahu bahwa untuk memiliki satu tubuh pengetahuan, body of knowledge, yang baik, bertanggung jawab, satu world view, satu wawasan dunia yang utuh. Itu bukan perkara 5 menit, bukan perkara 10 menit, bahkan itu membutuhkan waktu, komitmen, studi, bertahun-tahun, kerja keras, bertahun-tahun. Itu tidak datang cepat seperti orang membalik telapak tangan, seperti saudara bermain ibu jari saudara, kemudian posting di Facebook, kemudian di TikTok, dan lain sebagainya. Yang diperlukan adalah edit, bikin visualnya jadi menarik, kemudian kasih musik, kemudian itu sudah jadi tontonan. No, itu tidak mempintarkan saudara. Saudara tidak pintar dengan 5 menit dan dengan 10 menit. Dan bukan itu yang saudara butuhkan. Verbum Veritatis bertekad, berkomitmen untuk menyajikan materi-materi yang berbobot, berkualitas, kredibel atas dasar hasil riset, dan ada di dalam lingkup dunia kesarjanaan. Sehingga kalau saudara mengikuti materi-materi ini, saudara bukan hanya dapat konsepnya, klaimnya, tapi saudara dapatkan dasarnya, argumennya, buktinya apa, justifikasinya apa, dan itu tidak bisa 5 menit, tidak bisa 10 menit. Saudara melihat presentasi 30 menit, 1 jam, 1 jam setengah, bahkan 2 jam, bahkan 2 jam lebih dari Verbum Veritatis. Yang saudara lihat kan cuma itu di depan kamera. Tapi saudara nggak tahu berapa banyak waktu, berapa banyak tenaga yang sudah dialokasikan untuk mempersiapkan materi-materi semacam itu. Saudara lihat bahwa materi-materi saya itu didasarkan atas sumber-sumber yang tidak cuma satu dan tidak sedikit. Dan itu bukan hanya memerlukan waktu untuk membaca sumber-sumber yang banyak dan berjiwa-jiwa itu, tapi juga analisis, kemudian memformulasinya dan menuangkannya dalam bentuk presentasi. Itu tidak cepat loh, itu tidak 1-2 jam. Saya presentasi 1 jam, 2 jam, itu saya sudah mengambil waktu berjam-jam untuk mempersiapkan itu. Karena apa? Karena saudara itu layak dihormati, saudara layak dihargai dengan suguhan pengetahuan, materi yang berbobot dan berkualitas. Orang-orang yang menyita waktu saudara 5 menit, 10 menit, tapi tidak mempersiapkan diri dengan baik, mereka tidak menghargai saudara. Karena mereka merampas waktu saudara, tapi tidak memberikan sesuatu yang layak dan sesuatu yang saudara butuhkan untuk kecerdasan saudara, untuk pertumbuhan pengetahuan saudara, penguatan iman saudara atas dasar yang solid,
Di samping itu, saudara, Verbum Veritatis juga dimaksudkan untuk menjadi sebuah channel yang menyediakan amunisi bagi para prajurit Kristus dengan materi-materi yang kredibel, berbobot, bertanggung jawab, sehingga dapat digunakan untuk pelayanan mimbar, untuk khotbah, untuk PA, untuk penginjilan, termasuk juga untuk apologetika. Jadi kalau saudara butuh materi-materi semacam itu, saudara datang ke Verbum Veritatis. Saudara gunakan materi-materi itu, formulasikan kembali dengan kata-kata saudara sendiri, kemudian saudara melayani Tuhan. Nah, kalau itu yang saudara butuhkan, maka Verbum Veritatis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semacam itu. Dari hampir 90.000 sekarang, 90.000 subscriber sekarang ketika saya bikin video ini, kalau hanya ada 1% atau 5% atau 10% saja, ada orang-orang semacam itu yang berkomitmen untuk mau belajar, mau mempintarkan dirinya, mencerdaskan dirinya, dan bertekad untuk, seperti kata John Stott tadi, kalau saya punya waktu 3 tahun, saya akan gunakan 2 tahun untuk mempersiapkan diri dan belajar, 1 tahun untuk melayani Tuhan. Kalau ada orang-orang yang punya tekad semacam itu, saudara, orang-orang semacam itu yang saya targetkan. Karena apa, saudara? Sejarah memberi kita pelajaran penting. Orang-orang yang mempengaruhi sejarah dan peradaban, yang pemikiran-pemikiran dan karya mereka itu terus diingat, dikenang, bahkan mempengaruhi dunia beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun, itu tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena sangat banyak orang hanya tahu tentang apa yang mereka inginkan, dan kriteria untuk keinginan mereka adalah menarik. Kemudian mereka mempersembahkan seluruh hidup, waktu, tenaga, dan uang mereka untuk mengejar dan memuaskan keinginan. Tapi hanya sedikit orang yang tahu dan aware akan apa yang paling dia butuhkan, dan apa yang paling dibutuhkan lingkungannya, dan apa yang paling dibutuhkan dunia. Kemudian sacrifice, berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban waktu, berkomitmen untuk memenuhi dan menjawab kebutuhan semacam itu. Nah, Verbum Veritatis mencari orang-orang yang tahu akan kebutuhannya, tahu akan kebutuhan kekristenan di dunia yang serba instan dan dunia yang serba membingungkan semacam ini, mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya, mengalokasikan waktu yang maksimal, uangnya, tenaganya, untuk secara berkualitas, secara berbobot, mempersiapkan dirinya, kemudian nanti baru tampil di hadapan publik, dan berdiri dan berbicara atas nama Kristus. Orang-orang semacam itu dicari, dan kalau ada orang-orang semacam itu sekarang di Verbum Veritatis, ikut terus channel Verbum Veritatis. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, fokus untuk belajar, persiapkan diri sebaik-baik. Satu kali kelak Tuhan akan pakai kamu untuk berdiri atas nama Kristus secara berbobot, secara berkualitas, dan tangguh, dan tidak mempermalukan Kristus, dan panji-panji Injil Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan itu di hadapan dunia. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian.